Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Putri Amanda, yang akan memberikan serangkaian informasi terbaru mengenai korupsi proyek EKTP. Kasus korupsi megaproyek EKTP yang turut melibatkan Setia Novanto terus bergulir. Setia Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadilan proyek EKTP pada tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 17 Juli, KPK akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Setnov mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Status tersangkanya pun gugur setelah dikabulkan oleh Hakim Septi Iskandar. KPK menerbitkan sprint di atas nama Setia Novanto. KPK pun kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada tanggal 10 November 2017. Beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan, Setia Novanto berkali-kali mangkir dengan berbagai alasan, mulai dari sakit hingga kunjungan kerja. Akhirnya 15 November, KPK mendatangi kediaman Setia Novanto untuk melakukan penjemputan paksa. Sayangnya Setia Novanto tidak berada di rumah. Setnov justru mengalami kecelakaan setelah 1 hari setelahnya. Batalkan status tersangkanya. Sidang pra-peradilan Setnov Juli 2 akhirnya digelar pada 30 November lalu. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Negeri Lumajang yang berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Baik. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa Anda jelaskan mengenai kasus Setia Novanto? Baik, sekarang di pengadilan masih dalam proses yang cukup signifikan. Terdapat bukti dan saksi yang beberapa saksi yang sudah kami dapatkan yang penting dalam kasus ini. Baik, untuk bukti-buktinya apa sudah ada yang Baik, kami masih belum bisa memaparkan bukti-buktinya secara langsung, secara rinci, tapi ada dokumen-dokumen, rekaman video dan percakapan yang sangat relevan yang terkait dengan kasus ini. Baik, untuk berapa lama lagi Ibu ini memperkirakan kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan? Baik, kami sedang berupaya untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Tentu ada prosedur hukum yang harus kita taati dan harus kita jalani secara ketat agar kasus ini dapat kita limpahkan ke pengadilan secara siap. Dan insya Allah minggu depan kalau sudah berjalan dengan lancar, kita akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Baik Ibu, terkait dengan tersangka, apakah ada indikasi bahwa akan ada penambahan tersangka baru? Baik, sekarang penyidikan masih berjalan, tapi kami telah menemukan nama-nama terkait dari kasus ini. Dengan nama 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha mode Oka Mas Agung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pamudi Cahyo. Baik, cukup banyak yang menjadi tersangka baru. Jadi untuk pesan Anda kepada masyarakat terkait kasus yang sudah menjadi masalah di Indonesia ini apa ya Bu? Kita berpesan kepada masyarakat agar terus tenang. Percayalah kepada proses hukum yang telah kami jalani, karena kami telah menjalaninya dengan secara adil dan tepat sesuai prosedur hukum yang telah ada. Dan mohon untuk masyarakat, karena kepercayaan masyarakat itu sangat penting untuk proses hukum. Jadi kami berusaha untuk menjaga amanah masyarakat agar kita bisa menjaga integritas itu. Tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar $7.300.000 Amerika Serikat, dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Setia Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan dipidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa
mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan, menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah yang telah disetor ke Bank Mandiri nomor rekening 1240299699996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengembalian dari terdakwa dirampas untuk negara. Saat penangkapan Setia Novanto mulai Rabu malam terjadi. Pejabat tinggi pimpinan parlemen Setia Novanto Rabu lalu tiba-tiba menghilang. Sejumlah politisi Partai Golkar tiba-tiba pula berkumpul di rumah Setia Novanto jelang malam. Tepat pukul 9, tim penyidik KPK tiba di rumah Setnov hendak melakukan penangkapan. Pihak keamanan rumah menahan tim KPK lebih dari 40 menit hingga diperbolehkan masuk ke kediaman. Hari berganti, KPK tidak menemukan Setia Novanto di rumahnya. Alhasil, sejumlah dokumen dan rekaman CCTV disita oleh penyidik KPK. 2 hari menghilang hingga akhirnya Kamis malam muncul kabar Setia Novanto alami kecelakaan. Melewati batas akhir menyerahkan diri, KPK menetapkan Novanto sebagai DPO, daftar pencarian orang, alias buronan. Tim penyidik KPK menemui Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya dipindahkan ke RSCM Jakarta Pusat. Di RSCM, Setia Novanto ditahan KPK sebelum akhirnya dipindahkan ke rutan KPK. Setia resmi menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK. Bagaimana Ibu terkait dengan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto serta hukuman dan undang-undang yang bisa diberikan oleh pengadilan negeri terhadap Setia Novanto? Undang-undang yang dikenakan Setia Novanto pada kasus korupsi EKTP ini, Undang-Undang pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ayat 1 KUHP, dan untuk hukumannya penjara 15 tahun dan pencabutan hak milik selama 5 tahun, dan sanksinya dendanya 1 miliar, dan untuk pengembalian dananya yaitu dengan 7,3 juta US dollar. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya terkait dengan pelanggaran undang-undang dan hukuman oleh Setia Novanto. Faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk korupsi ada faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi
kasus korupsi ini. Yang pertama ada faktor internal, termasuk sifat yang berasal dari setiap orang seperti serakah atau tamak, moral yang lemah saat menghadapi keinginan dan gaya hidup konsumtif. Dan yang kedua ada faktor eksternal, salah satunya adalah yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen instansi pemerintah yang kurang mampu, tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang melemahkan organisasi dan pengolahan kasus EKTP. Jika organisasi memberikan peluang korupsi, organisasi tersebut mengambil dalil dalam korupsi anggaran EKTP sekarang, menggunakan anggaran pendapat dan belanja negara setelah sebelumnya menggunakan pinjaman dan hibah di luar negeri. Dan yang ketiga ada moralitas rendah. Setnov menunjukkan etika yang buruk terlibat dalam pelaporan resmi untuk kepentingan pribadi dalam kelompoknya 1-2. Dan yang keempat ada intervensi anggaran. Ia terlibat dalam manipulasi anggaran yang menyebabkan kerugian negara sehingga sampai 2,3 triliun dalam total proyek 5,9 triliun. Dan yang kelima konsentrasi organisasi buruk, tidak ada transparansi akuntabilitas di lembaga pemerintahan yang memungkinkan terjadinya. Dampak terjadinya korupsi dalam EKTP. Yang pertama, dampak dari segi ekonomi sendiri. Korupsi berdampak banyak terhadap perekonomian negara kita. Yang paling utama, pembangunan terhadap sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN matus APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya. Kalaupun ada realisasinya, tertentu tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Yang kedua, bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk menyebutkan EKTP sebagai syarat. Yang ketiga, dampak anggota yang korupsi terhadap partai politik. Politik menjadi perhatian yang utama dalam pemberantasan suatu tindak korupsi sebab partai politik kerap kali berubah menjadi suatu perusahaan dengan rumusan kerjanya yang menuju pada bisnis dengan menghitung untung dan rugi, jual beli dan yang lainnya. Hal ini yang mewujudkan lahirnya wujud yang buruk atau cerminan yang buruk bagi suatu partai politik yang tentunya akan berujung pada terjadinya korupsi. Yang selanjutnya, kebijakan nasional tentang kependudukan terbengkalai. Rencana penduduk memiliki single ide untuk semua keperluan terwujud. Yang keenam, data kependudukan dalam terkondisiasi sehingga rentan untuk berbagai penyimpangan, yaitu penyalahgunaan data pemilihan dalam pilkada dan pemilu. Yang ketujuh, kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen terhadap merosot sehingga berdampak terhadap kualitas legitimasi dari anggota DPR terpilih dan parlemen yang terbentuk. Yang delapan, erosi kepercayaan juga merendah dalam pemerintahan secara korupsi sensor dalam periode 2009-2014 yang pernah dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi. Dan yang 9, proses reformasi birokrasi dan reformasi politik. Untuk pelanggaran prinsip anti korupsinya, yang pertama yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Setia Novanto diduga melakukan intervensi anggaran yang tidak transparansi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,3 triliun. Yang kedua ada integritas dan etika profesional. Setia Novanto menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat publik untuk meluruskan proyek KTP demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ia membantu proses pembahasan kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu ada integritas etika profesional. Setia Novanto menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat publik untuk meluruskan proyek EKTP demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk membantu proses pembahasan anggaran EKTP di DPR, ia menerima komisi sebesar 73 juta dolar. Untuk yang ketiga ada peran kewenangan publik. Sebagai ketua DPR RI, Setia Novanto seharusnya memiliki fungsi pengawasan independen. Namun ia melakukan korupsi dan memberikan Andi Anggorong membantu penggandaan KTP elektronik.
Untuk yang keempat yaitu ada peraturan etika organisasi. Budaya organisasi di DPR RI pada saat itu tampaknya belum sempurna. Pegawai negeri sipil belum memahami prinsip kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa integritas budaya masih perlu ditingkatkan di kantor pemerintah. Yang kelima ada sistem pengawasan internal. Pencatatan dan pengawasan internal masih menjadi masalah dengan sistem pengendalian manajemen yang sudah digunakan di DPR RI. Hal ini memungkinkan terjadinya korupsi dan penyimpangan anggaran. Untuk nilai-nilai yang dilanggar, yang pertama yaitu ada integritas dan etika profesionalis. Yang pertama yaitu ada penyalahgunaan wewenang. Sebagai Ketua DPR RI, Setia Novanto menggunakan posisi untuk mendorong proyek KTP demi kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk membantu proses pembahasan anggaran KTP di DPR RI yang menerima komisi sebesar 7,3 juta dolar. Yang kedua yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Manipulasi anggaran. Setia Novanto terlibat dalam manipulasi anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2,3 triliun dari total proyek sebesar 5,9 triliun. DPR RI tidak melakukan tugas pengawasan dengan baik dan proses pengesahan anggaran tidak transparan. Kemudian yang ketiga ada menghormati hukum dan etika organisasi. Setia Novanto diduga melanggar beberapa pasal Undang-Undang MD 3 seperti pasal 87 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa pimpinan DPRD dapat diberhentikan jika melanggar kode etik DPRD dan sumpah atau janji jabatan mereka. Selain itu, Setia Novanto juga melanggar pasal 235 Undang-Undang MD 3 yang mengatur kebijakan anggota dewan. Kemudian yang keempat ada kepercayaan dan akuntabilitas masyarakat. Setia Novanto memberikan Andi Anggoro melakukan intervensi untuk mendorong pengadaan KTP elektronik yang merupakan tindakan yang tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip integritas. Kemudian yang kelima ada keadilan dan kewajaran. Setia Novanto tidak komprehensif selama pemeriksaan menurut jaksa, menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar ingin membuka kasus korupsi. Pasal perundang-undangan yang ditetapkan pada Setnov. 1. Pasal 72 ayat 2 Presiden 54 tahun 2010 tentang pemberian pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa. 2. Pasal 2 UU Tipikor tentang pemberantasan tipikor yang melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. 3. Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan jabatan. Dan yang terakhir, Pasal 55 ayat 1 tentang pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Upaya yang dilakukan pemerintah. Nomor 1, investigasi dan penuntutan. KPK melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengadili para pelaku yang terlibat, termasuk Setia Novanto. 2. Pemeriksaan saksi Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dan memeriksa berbagai saksi, termasuk anggota DPR dan pejabat terkait, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait aliran dana dan keterlibatan pihak lain. 3. Tindak pidana korupsi, menggugat Setia Novanto dengan meminta penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi. 4. Pemantauan dan audit. Pemerintah melakukan audit penggunaan anggaran proyek iktp untuk menjamin transparansi untuk akuntabilitas. 5. Reformasi peraturan, mendorong reformasi pengadaan barang dan jasa untuk mencegah korupsi di masa depan. Kampanye anti korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran nasional.